Oh, pertanyaannya itu. Jadi karena rumah saya di Bintaro, itu kalau dulu kan terbang pesawat haji itu ngelewatin atas rumah. Ngelewatin atas rumah. Pesawatnya besar-besar, apalagi musim haji. Nah itu ya kayak dulu, oh, ada pesawat lewat, minta uang, ngejar-ngejar. Masih kecil ya gitu ya. Itu kayak seperti dunia lain. Nah, dari situlah muncul, kok bisa orang bisa terbang seperti itu ya. Jadi ada rasa keinginan sudah ada sih ya. Jadi sebelum nyemplung di wisata halal, saya sudah jalan-jalan dulu. Nah, sebagai pertama waktu lulus SMA sebagai pekerja pekerja di Jepang, bekerja di Jepang. Dari situ pengalamannya adalah wah susah sholat, susah dapetin menu halal, hampir sulit sekali lah. Nah, jadi yang kita temui makan menu non halal semua seperti itu. Nah itu satu. Kemudian saya karena memang sukanya bisnis, tidak kerja dengan orang lain, jadi kita pernah jadi distributor makanan organik. Nah dari situ, alhamdulillah tuh inilah jadi punya hadiah tahunan berkunjung ke beberapa negara seperti itu ya, ke Malaysia, ke China, dan menemui hal yang sama, susah menu halal. Wah, berpikiran waktu itu, wah ini harusnya ada menu halal, kasihan wisatawan. Kemudian tahun 2010 ada kawan saya mengajak jadi agent travel gitu, bisnis agent travel. Kebetulan haji umroh di daerah Mampang juga ininya, agent travelnya. Kita jualan haji umroh, ternyata luar biasa itu hasilnya. Dan saya berpikir, wah ini mungkin jalan saya ini gitu, mungkin jalan saya. Alhamdulillah saya akhirnya dari belajar 2 tahun di travel tersebut, punya travel sendiri di tahun 2012. Nah, kebetulan punya kawan yang bisa dari ini referensi dari kedutaan China. Jadi ada orang dari China datang, pemerintah China datang ke kantor saya. Mau nggak ini kita punya wisata halal nih. Kita udah nyiapin untuk orang Indonesia khusus yang butuh wisata, butuh menu halal selama di China. Alhamdulillah saya promosiin, wah minat masyarakat juga tinggi langsung. Jadi nggak butuh proses edukasi dan sebagainya. Ini emang kebutuhan sebagaimana puluhan tahun lalu saya merasa sendiri susah cari makanan halal. Alhamdulillah ada seperti itu, kita sambut dan alhamdulillah jalan. Iya, dia tahu kebutuhan. Dia sudah tahu kebutuhan, betul. China itu luar biasa. Ya, sekarang itu kemarin baru saja pulang dari China, itu kita diundang ke salah satu provinsi di China, Guilin. Wah, betapa mereka sudah menyiapkan ini fitur-fitur atau fasilitas untuk muslim, masjidnya, resto-resto halalnya, mereka udah siap. Gitu. Sampai seperti itu kita diundang dan kita saksikan sendiri, udah insya Allah 100% tuh halalnya, nggak, karena yang masak juga orang-orang muslim gitu ya, muslim Cina. Jadi kan terlibat, yang muslim Cina ini merasa kebantu juga, oh pemerintahnya mikirin nasib ekonomi yang warga yang muslim Cina. Tapi yang non muslim kita terima. Oh gitu. Bahkan ada grup-grup non muslim kita terima. Mau yang halal.
lebih bersih katanya makanannya. Oh iya. Lebih bersih, lebih sehat. Itu sih alasannya ya. Itu Pak ya. Bahkan yang non muslim bisa repeat order ke kita 4-5 kali. Saking percayanya sudah nyaman. Sudah nyaman. Gitu. Karena kalau non halal juga kadang peserta kan campur. Perilakunya ada yang LGBT, ada yang mabok, barengan satu bus selama 10 hari, 14 hari. Kan nggak nyaman Pak yang muslim ya, betul nggak ya? Dia bawa anak-anak, bawa keluarga, lihat ada yang perilakunya, wow you can see wah ini kan pendidikan kurang bagus. Tapi kalau yang halal kan terjaga. Ya. Bahkan kita seleksi juga, ini suami istri enggak, tapi banyak yang ngaku suami istri, kita tolak. Ya. Dari segi dokumen ketahuan nih bukan suami istri. Kita berharap rombongan tuh akrab. Bahkan sampai sekarang ada lanjutannya tuh di grup-grup tur buka puasa bersama lah. Jadi lanjut ke keluargaannya gitu ya. Ya 5 benua udah ya, 5 benua udah, 50 negara, 350 kota ya, sudah diinepin lah bahasanya. Yang belum mana Pak? Ya berarti masih banyak lagi, ada 200 ya negara ini katanya, seperti itu Pak. Alhamdulillah Allah anugerahi keluarga besar, jadi 11 orang anak, 1 mantu, 1 cucu nih saat ini. Jadi dari awal memang mereka terlibat, karena yang 11 anak ini semua homeschooling. Jadi waktu saya banyak untuk mereka, dan ketika keluar rumah pun selalu jarang saya sendirian keluar rumah, pasti saya ngajak ya anak-anak lah, mulai anak 3, 4 sampai banyak, itu mereka selalu terlibat, sehingga wajar saat ini ada 5 putra putri saya ikut ngurusin travel ikut jadi tour leader, pemandu ya, tour leader lah, seperti itu. Umur 17 mereka sudah bawa ke Eropa, ke Korea gitu. Saya emang udah didik dari umur 12 tahun, mereka udah saya ajak bisnis. Yang paling penting sih masalah agama ya. Agama yang pertama. Agama ini kan termasuk perilaku, akhlak, berhubungan dengan banyak orang, itu memang sebagai orang tua kami berharap ya anak-anak ini mencontoh orang tuanya. Ya masalah kejujuran, disiplin, terus punya impian, itu saya tanamkan ke putra-putri saya secara langsung. Jadi di kantor ya isinya keluarga sebenarnya. Ada beberapa yang profesional kita datangin gitu. Saya melakukan kesalahan, ada punishment, tetap sama. Untuk orang luar, maksudnya di luar keluarga juga seperti itu. Bahkan saya lebih kejam untuk untuk keluarga sendiri, karena ini kepentingan keluarga, harus bersikap seperti apa itu penting. Ya, wisata ini kebutuhan semua orang. Selain sandang pangan ya, papan, juga rekreasi, healing kalau anak sekarang. Ya, healing itu kebutuhan semua orang, apalagi saat ini ya. Dan ini sesuai dengan apa yang Allah sudah perintahkan tadi. Kita harus jalan-jalan, jangan berdiam. Kita harus kenal dengan banyak suku, banyak banyak, ada peradaban lain lah bahasanya yang berbeda, kita harus kenal. Dan itu
penting karena membawa rezeki juga kan, membawa memperbanyak rezeki itu ya dari silaturahim ke banyak orang yang nggak dikenal gitu. Ya itu penting dan saat ini memang trennya karena pesawatnya sudah jauh lebih murah dibandingkan zaman dulu. Ini sehingga membuat orang punya keinginan kesini ya apa Terjangkau Pak ya. terjangkau untuk kalangan, semua kalangan terjangkau lah. Bahkan ke luar negeri lebih murah dibanding misalnya ke Bali dari Jakarta ya. Benar nggak sih? Iya kan? Iya, jadi itu momentum lah ya, momentum orang-orang sekarang spendnya, apalagi anak-anak muda sekarang spendnya habisnya untuk kuliner dan jalan-jalan. Kuliner dan jalan-jalan ya kan, kafe-kafe penuh di mana-mana tumbuh karena itu ada permintaan pastinya. Nah itu dari situ udah kelihatan bahwa ini kebutuhan semua orang dan pemainnya masih belum banyak. Kita bisa ikutan kontribusi ya, jadi agent ngajakin orang lain. Pasti mau umroh nggak? Iya, marketingnya Pak ya. Iya, ini kan peluang besar untuk peluang usaha ya, peluang bisnis, peluang kerja juga. Mau umroh pasti semua orang mau, tinggal gimana caranya. Yang sering umroh bisa kita tawarin yang lain. Belum ke Aqsa kan, belum ke Turki kan.